Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wasihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sama-sama merasakan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan yang dari dalam, kekuatan hati yang dibukakan oleh Allah, kemudian diisi dengan cahaya ilahi, sinar nur dari Allah. Kemudian di dalam hati ini semakin besar cahaya itu yang masuk ke dalam hati kita, dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita, dia akan menyebar ke jantung, paru-paru, ginjal, tulang, kulit, semua itu tersebar. Setelah itu maka diberi kekuatan oleh Allah, semuanya itu dibawa, dihantar untuk menuju kepada masjid ini. Jadi kita ada di sini bukan karena kita bisa sujud bukan karena kita bisa mengangkat tangan takbir bukan karena kita, tetapi karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Tadi kita mendengar suara azan. Di saat ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada bibir yang tidak bisa dibuka, tidak mau dibuka, tapi Allah berikan keistimewaan seseorang sehingga bibirnya bisa membuka juga, dia menjawab Allahu Akbar. Di saat mengucapkan Allahu Akbar kemudian dijawab oleh yang mendengar Allahu Akbar, ada yang kriteria mendengar, ada yang kriteria mendengar, ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 sampai grade 10. Kalau grade 1 ini mungkin tidak bergetar seperti kita punya HP, hanya sekedar memanggil, tetapi kita tidak tahu, kita tidak masuk ke dalam ruangan pendengaran kita, tidak masuk dia. Kemudian yang azan ngotot, aku sudah azan tadi kok nggak didengar. Aku sudah telepon kok bolak-balik, ping piro aku bolak-balik tapi tidak diangkat. Itu sering nggak kita, Pak? Sering nggak? Saya sering ketemu, Pak. Oh, boleh sampean ini. Terus bolak-balik tak telepon kok nggak diangkat gitu loh. HP kita tuh, Pak, nggak diangkat. Saya jawab, aku nggak dengar, nggak ada kamu. Bukti. Ini loh aku nelpon. HP yang satunya nongol tadi, ini loh nggak ada. Berarti di mana itu suara itu tadi? Telepon tadi di mana?
nggak datang kemana? Kepada yang menerima. Begitu juga yang melakukan azan Allahu Akbar, nggak nyambung Pak ke sini, nggak nyambung, atau jauh banget. Mulai kita terasa krungu. Nah ini naik berikutnya Pak, krungu. Beda nggak dengan terdengar? Ini krungu kan bahasanya itu Indonesia kan terdengar ya. Kok terdengar ya? Waktu saya ngisi di masjid Sirojul pojok sana, kami belum sholat, ya toh. Waktu itu beliau sudah terdengar saya, mendengar. Oh, sudah ada qomat di masjid Mustaqim. Mendengar Pak. Kalau mendengar naik lagi sudah tingkatannya. Tadi terdengar, krungu. Bisa dibedakan Pak? Kalau mendengar apa yang terjadi Pak? Sudah dia gelombang suara frekuensi yang ada, dia akan menembus masuk ke di sini ada Pak. Sudah Allah persiapkan apa? Kekuatan apa? Membrana timpani yang tipisnya seperti kertas. Tipisnya seperti kertas Pak. Dia akan bergetar. Tapi kalau kertasnya itu bocor, lubang, maka tidak dengar, tidak bergetar Pak. Nah, kalau sudah ini bergetar, tinggal berapa frekuensi yang masuk. Berapa kekuatan yang masuk yang menyebabkan membrana timpani atau gendang telinga itu bergetar. Ini Pak. Kemudian kalau ini bergetar, dia akan masuk ke rongga di sini, otak. Sedikit kita nanti akan kita kupas tentang otak setelah ginjal selesai, sedikit saja. Otak manusia itu kita bagi, ya toh, kita potong-potong. Pertama bagian depan yang disebut dengan dahi atau yang disebut dengan ini daerah frontalis depan. Batas wudhu ini batasnya. Ahli fikih mengatakan bahwa batas wajah itu adalah batas tumbuhnya rambut. Kalau rambutnya segini, apa batasnya itu? Coba, monggo, kalau nggak percaya, buka kuplui. Nah, sana sudah membuka, coba buka kuplui. Podo nggak batas rambut? Podo nggak? Mana batas rambut? Kalau gundul, tambah naik batas rambut kan? Iya kan? Apakah itu batas wajah? Maka itu relatif. Sifatnya relatif, tidak absolut. Saya mencoba mencari tahu. Saya cari tahu. Alhamdulillah, Allahyarham Gus Malik Kacuk, Gus Malik Salam. Beliau lulusan dari Nabi Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau membuka kitab Bid. Saya buka kitabnya fikih. Alhamdulillah beliau ambil kitab. Di saat saya belajar wudhu, satu demi satu saya belajar mulai dari cuci tangan, cuci mulut, sampai cuci kaki. Nanti pengajiannya tidak terlalu lama. Satu organ. Alhamdulillah, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lama nanti kajian tentang wudhu itu mulai dari cuci tangan sampai cuci kaki 1 jam. Ping selawi 1 jam ping selawi. Kira-kira siap nggak melok pengajian? Mulai dari cuci tangan
sampai cuci kaki, sampai doanya 25 kali pertemuan. Kira-kira kalau siap, monggo. Bapak rahimakumullah, batas saya coba cari. Ternyata batasnya adalah ubun-ubun. Bingung saya. Ubun-ubun itu mana, Pak? Ubun-ubun itu yang waktu lahir ada. Tadi mana yang imam? Oh, sudah kebetulan ada keperluan beliau. Ya, ubun-ubun itu pada anak kalau dipegang itu yang gembuk di sini, Pak, di atas. Nah, sebelum saya cerita itu sedikit, ini namanya frontalis. Kita naik ke atas sedikit, ini dibagi dua, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu adalah parietalis namanya, Pak. Ini, nah, dia berbentuk jadi kanan, kiri, depan. Depan, ya. Depan ini, monggo biar tidak lupa dipegang ini, supaya nanti tempat duduknya betul. Depan, kemudian belakang ini kanan dan kiri, ini kanan dan kiri. Nah, di saat ketemunya ini, plek, kanan kiri ketemu ini, depan, inilah yang dikatakan batas depan ubun-ubun. Batas depan ubun-ubun, dia memanjang ke belakang, kemudian di sini batas belakangnya. Bisa paham? Ini depan, gini. Terus kemudian di sini dan di sini. Nah, pertemuan ini dan ini, maka depan ini. Ini yang disebut dengan ubun-ubun ditarik ke belakang. Nah, disinilah pentingnya ilmu kedokteran, Pak, dengan orang-orang yang ahli di bidang agama, bergandengan tangan, Pak. Satu contoh lagi, misalnya daging babi. Bapak, daging babi, ya kan? Kalau dagingnya, Bapak-bapak tahu nggak? Nggak tahu kan? Apakah ini daging babi? Kemudian, warnanya pucat, berarti dari mata untuk mengeceknya. Oh, hidung, teman saya ada, dia memang kebetulan di belakang rumahnya itu pelihara, agak jauh sedikit, pelihara babi di Blitar. Sekarang dia tugas di Bondowoso, seorang dokter. Nah, dia tahu, ini aroma daripada babi. Kemudian, nah, seorang ahli kimia, seorang laboratorium analis, itu perlu untuk apa? Oh, ini derivat atau keturunan daripada daging, lemak, tulang, kulit daripada babi. Kiai nggak ngerti, ustadz nggak ngerti, yang kalau dia belajar di pondok saja. Berarti penting yang dikatakan agama itu bukan hanya sekedar pondok, tetapi semua kita ini menuju ke sana, Pak. Ada semua dalam Al-Quran. Satu contoh lagi, untuk menentukan kita Ramadan, untuk menentukan satu Zulhijjah, untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal, siapa? Ahli astronom. Bukan kita yang maaf, ini tidak memahami itu. Nah, disinilah, ayo kita bergandengan tangan. Semua kita bergandengan tangan untuk apa? Untuk kita menuju kepada saling isi untuk ikrar. Saling ikrar. Jadi kita tidak ada yang lebih pintar, tidak ada. Tetapi semua kita sama-sama kita belajar. Bapak-bapak, saya lanjut. Ini batas
Terus kemudian bukan berarti kita nguber rambut. Nek rambutku sampai sini berarti ini batasnya. Bukan, tetapi batasnya dia baku sudah. Saya mendapatkan kitab itu, saya sampaikan bahwa oh ini, jadi tidak berubah. Batas itu tidak bergeser, wajah itu tidak sampai ke atas, tetapi tetap sebatas itu, sebatas daripada ini. Waktu masih kecil bisa dilihat nanti anak-anak kita atau gini itu kelihatan. Ini tuh ada ceglok di tengah ini, Pak. Mek dipegang gembuk. Nanti yang punya anak, yang punya cucu, gitu, boleh dibawa ke sini, kita pijati semua ini. Oh ini gitu ya, gembuk. Nah, itu Pak. Nah, kenapa? Ini sedikit saya ajak sedikit ini dulu, belum kita masuk ke bab ginjal. Kenapa ini kok gembuk? Kenapa gembuk? Ternyata ini dia posisinya begini. Posisinya begini, Pak. Gembuk itu, Pak. Terus kemudian di saat mekanisme lahir segini, Pak, kepala itu. Di saat lahir dia masuk masuk ini, Pak. Jadi kecil, guys. Itu bisa lahir, Pak. Seperti ini. Kalau tidak, kalau ini tidak ada apa space ruang ini, Pak. Atau mungkin kereta api, Pak, ya. Kereta api itu relnya ya toh, itu masih ada segini, Pak, sambungannya. Pernah berjalan di rel kereta api, Pak. Saya pernah sering jalan. Waktu saya tinggal di Garut dulu, saya mencoba untuk mengetes atau bukan mengetes ya, artinya itu apa? Ngecek keseimbangan saya, apa? Mulai dari saraf yang di telinga sama saraf yang atau di dalam. Di dalam itu ada satu tempat, Pak, pokoknya bisa jalan semua. Ya toh, dari sana, dari rumah, dari mana itu jalan kan? Kenapa nggak jatuh? Karena otak kita yang di belakang itu yang dia mempengaruhi, menjaga keseimbangan sehingga kita bisa jalan. Kalau enggak, Pak, jatuh tidak, Pak. Di sini, Pak. Oke, saya lanjut. Ini dia masuk, Pak. Kalau ini tidak dibuka sehingga dia bisa masuk begini, Pak, mengecil, kita bisa lahir. Kalau enggak, Pak, enggak bisa lahir, Pak. Harus pakai sesar. Sesar itu tahun berapa sih, Pak? Tahun berapa yang dikatakan sesar itu baru, Pak? Dulu sebagian besar, ini maaf, ada nggak yang sesar yang umur 70? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini? Kalau enggak, Pak, pecah tempat jalan lahir, pendarahan luar biasa. Kita nggak ada di sini, Pak. Kita nggak ada di sini, Pak. Betapa sakitnya. Makanya saya sampaikan bahwa Bapak pernah hamil enggak? Pernah hamil, Pak? Semua tertawa. Pernah saya sampaikan di sini, ya? Saya pernah hamil. Hah? Pernah ya? Sudah nyoba belum? Sudah nyoba. Yang pernah dengar pengajian saya tentang hamil? Saya hamil? Siapa? Coba angkat tangan. Berarti belum semua. Loh, Pak Doni sudah. Loh, beliau ngomong sudah. Yang lain gimana? Oh, enggak berani aku. Nanti disuruh dokter Mustafa gitu ya. Sudah pernah, Pak? Saya itu sudah pernah. Saya sampaikan dulu tentang hamil. Beliau senior, agak lupa. Pak Hasan pernah? Pernah nyoba nggak, Pak Doni? Enggak akan merasakan itu kalau nggak nyoba. Saya ulangi sedikit, maaf, saya pernah hamil. Tapi simulasi. Kan biasanya kalau ada acara itu ada gladi resik ya, Pak ya. Gladi kotor, gladi resik. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu bahwa orang hamil itu berapa yang membawa kita. Yang membawa kita ini berapa?
11. Kira-kira 9 sampai 12 kilo. Betul, 11. Memang lahirnya ada yang 3,5, yaitu ada yang 3,2, ada yang ini. Di total itu 9 sampai 12 kilo. Dicoba nanti, saya minta mudah-mudahan kajian yang akan datang, salah satu yang sedang saya buat juga tentang bagaimana doa Rabbil Fili wali walidayya, terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya Rabbil Fili, ya Allah ampuni aku. Kenapa minta ampun? Karena kita banyak berbuat salah. Kepada siapa? Nah, ini di ujung ini, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ini kalau kita hanya sekedar baca, terus kemudian kita memahami artinya, berfirli wali walidayya warhamhuma, artinya apa? Sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku, ayahku, ibuku menyayangi aku. Lah, bagaimana kita tahu menyayangi aku? Saya ambil contoh sedikit lagi. Keluar sedikit saja. Anak saya pada satu hari dia nyeletuk ngomong apa? Kami kalau tanggal muda, ada seorang guru. Teman-teman itu senang banget sama guru itu. Kenapa? Saya katakan, guru itu kalau dia gajian, itu kita ditraktir. Dia kadang-kadang bawa roti piro kodena, orang 5.000. Kalau orang 30 kan berarti kira-kira 150.000, Pak. Dikasih roti, kadang-kadang minum, kadang-kadang ini, ada rasa senang, simpati, idola. Nah, ini yang terjadi, Pak. Saya nyeletuk sedikit. Nah, itu sebulan sekali, hanya berapa? 5.000. Kira-kira ada lagi nggak yang nraktir kamu? Bingung. Sombong, kau tiap hari nraktir kamu. Sombong. Coba yang tiap hari nraktir, Pak. Yang nraktir kita tiap hari sama. Ayah kita, ibu kita, pernah nggak engkau sayang, menjogo, sempat kaget? Iya, Pak. Ternyata abang, ibu, mama, umi gak pernah cerita, tapi aku lho bandel. Nang wong padahal bentino di praktek. Coba kira-kira hewan saja, Pak. Hewan, Pak. Saya punya kucing, nggak banyak, bukan saya punya, anak saya itu suka melihara kucing, nggak banyak. Dulu 13, sekarang ini tinggal 11. Jadi kalau baru dia datang, ini langsung manggil-manggil, dibuka ininya langsung ngantor. Tidur, seneng banget dia tidur, Pak. Tanda kasih saya. Nah, disinilah kita, orang tua kita, kama rabbayani shaghira warhamhuma, ya Allah sayangi dia sebagaimana orang tua menyayangi kita. Ambil sedikit tadi yang hamil tadi, Bapak semua pada tertawa. Dok, masa si dok wong lanang hamil. Untuk menaikkan kesadaran, saya coba Pak ngapunten. Kira-kira yang sepadan dengan 10 kilo apa? Bapak, kira-kira
beras. Saya coba Pak, waktu kebetulan saya beli yang 10 kilo. Dan saya bawa, saya coba ikat, nggak bisa Pak, terlalu lebar. Saya langsung mencari lagi, ternyata buat ini Pak, apa? Kan agak cepet tapi berat, apa? Layar itu dari batu dulu Pak. Cowek ya? Aku nggak paham, aku bedanya cowek sama layar. Layar dari batu, kalau cowek dari tanah, berarti ini yang dari batu. Apa? Oh layar, oke. Di rumah nanti tolong cari Bu, tolong Bu, taruh Bu layar kilo, nggak ngerasa no ya Allah. Saya ambil Pak, saya timbang. Itu waktu itu nggak sampai 10 kilo, 8 kilo, 8, sedikit saya timbang, saya taruh, kemudian saya ikat, jedak, tak ikat pakai, kan biasanya ibu-ibu ikat pakai apa? Centing, pakai centing. Saya coba pakai centing. Saya teringat Pak, waktu saya dinas dulu, saya rotok-rotok nggak nyaman kalau seandainya pasien saya itu ibu-ibu. Kenapa? Manjanya Pak. Dokter tolong pegangin, dia muter, minta, kan susah dia gini. Dok tolong dok pegang, dia minyak, ngelepasi centingnya ini Pak. Centing ini saya coba, sudah selesai. Saya mencoba itu bikin 1 hari Pak. Wis sedino ini, yuk tak bawa coba. 1 jam, nggak sampai 2 jam. Oh ya Pak, nggak kuat Pak. Lagi nggak kuat. Nah di saat itu saya merasakan itu. Maka kalau doa saya sering nangis Pak. Bapak-bapak ingin supaya ini hidup, lakukan. Betapa luar biasanya kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu. Nah di sini kita habis azan, jangan lupa Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita itu tipis Pak. Tapi kalau kita resapi, maka Allah akan menilai di hati kita. Jadi doa itu kita harus masuk ke sana Pak. Monggo nanti mudah-mudahan kajian yang akan datang, saya minta kalau bisa yang hadir ini itu bisa latihan hamil di rumah. Atau bila perlu Pak Nur mana? Pak Nur biasanya punya layar di rumah, atau Pak Doni punya layar. Bisa dibawalah 10 latihan gitu. Selama pengajian kita taruh seperti itu. Itu betapa beratnya Pak sih. Sehingga kita akan masuk. Kita lanjut sedikit otak tadi. Otak depan, frontalis, otak ini Pak. Betapa Allah sangat menurunkan sayang kepada kita dan sayang kepada ibu kita sehingga tempat lahir itu tidak jebol. Tempat lahir itu tidak pecah. Tempat lahir itu begitu dipotong oleh Allah. Saya kalau belajar itu Pak, mulai dari Allah siapkan cairannya, Allah siapkan ketubannya, tuban itu bergerak, waduh Pak, itu keajaiban yang luar biasa Pak. Dari berapa? Dari 1 sel sperma, dari 1 sel ovum akan terbentuk hidung, mata, mulut, lidah yang di dalam, mulai dari ususnya, semua itu Allah yang ciptakan. Kecepatan pembuatan perkembangan sel-sel khusus itu sangat luar biasa Pak. Kita lanjut sedikit mata. Kemudian yang depan, yang tengah atas tadi adalah yang disebut dengan varietalis. Turun ke belakang itu namanya occipitalis, yang di belakang sini. Ini ada hubungannya apa? Nanti waktu wudhu, Al-Maidah ayat 6. Di saat kita mengambil air wudhu, hendaklah engkau usapkan. Nanti kita bahas tentang wudhu khusus nanti setelah ginjal selesai, itu diusapkan. Jadi air dari itu kan
Celak, terus kemudian diletakkan di kepala. Pernah nggak bertanya, kenapa sih? Kenapa sih kok air dia tak sih? Padahal kita udah pakai sampo. Pernah nggak Pak? Nah di situ nanti kita akan berdialog. Ada apa sebenarnya di dalam otak kita? Ada apa yang ada di dalam otak kita? Nanti kita akan kaji tentang bagaimana dengan mengusap ini hubungannya dengan apa yang ada di dalam otak kita. Kita lanjut sedikit belakang. Belakang namanya occipitalis di sini Pak. Di belakang, di dalam itu ternyata banyak sekali organ-organ yang sangat penting. Kecil tapi luar biasa Pak. Oke, cukup itu dulu. Yang sebelah kanan dan kiri di sini itu ada namanya temporalis. Salah satunya adalah penyeimbang sehingga kita tidak jatuh. Karena di sini ada nanti saraf telinga kita berfungsi. Satu, dia mendengar. Pendengaran ada dua. Pendengaran ada dua. Satu melalui getaran membrana timpani. Satu lagi, monggo tolong tangan bapak-bapak. Ini telinga di belakang ini ada di belakangnya ada apa? Keras, ada tulang. Tulang ini juga berfungsi untuk menghantarkan suara di belakang ini Pak. Jadi kalau seandainya yang di depan ini mengalami gangguan atau apa, yang di belakang masih ini mendengar Pak, ini Pak. Tulang ini Pak, tulang ini mendengar. Kemudian di sini yang jadi pertama adalah sifatnya pendengaran. Yang kedua keseimbangan Pak. Di sini Pak, keseimbangan. Di situ ada cairan. Di dalamnya ada cairan, Bapak. Kalau cairan ini stabil, maka dia tidak oleng. Monggo nanti ada yang biasa bawa mobil truk, yang biasa bawa mobil, yang susah tuh kalau bawa mobil tangki loh, yang ada bensin atau tangki air. Itu kalau dia penuh lebih aman. Tapi kalau dia separuh, gini Pak, ya hati-hati Pak. Begitu juga telinga kita itu ada cairan yang menghantarkan. Kalau ini digoyang, apa yang terjadi Pak? Monggo, kalau ada yang mau nyoba, Mas mau nyoba. Kayak tari saman. Tari saman itu yang gimana? Yang Turki loh Pak. Monggo, ada yang siap nyoba aja sebentar aja. Monggo, berdiri Pak. Loh, kalau biasanya kan tari saman itu kan pakai baju merah toh. Nah, ini cocok. Monggo, ada yang mau? Pemuda aja, pemuda. Sopo, kira-kira. Gak apa-apa, muter, nyoba, gak apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Bukan pusing saja, tapi apa Pak? Jalannya gimana Pak? Itulah Pak. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga cairan ini tetap stabil? Siapa Pak? Kita? Dharma. Sehingga kita bisa jalan ini begini Pak, stabil Pak. Kalau ini digoyang atau diputar, gini Pak, kita nggak sampai sini Pak, nggak sampai kita di sini Pak. Di situ kita mengucapkan Bismillah dengan namamu ya Allah. Tawakkaltu, aku berserah kepadamu ya Allah. Wis, lepas serah. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tadi dipanggil hayya 'alas shalah. Kita jawabnya la haula wa la quwwata illa billah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ya kan? Dua kali hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kita tidak bisa apa-apa kecuali diajarkan kita bergantung kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, di sini kita mulai bahwa aku nggak ada apa-apanya.
diawali dengan hanya Allah yang maha besar. Aku nggak ada bisa apa-apa, aku nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, nggak bisa ini, kecuali atas izin Allah. Kita bersyukur, kita dihantarkan duduk di masjid, kita ikut majelis taklim hanya satu, untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Ini satu nikmat yang luar biasa. Kita lanjut sedikit, masih ada waktu, tentang ginjal. Ada hubungannya nanti dengan goyangnya ini, dan ada organ di belakang. Kemarin yang sudah kita sampaikan adalah tentang mengontrol tekanan darah. Jantung kita memompa, kemarin sudah kekuatan mompanya berapa meter? 9 meter, des, 9 meter. Kemudian di saat memompa itu, maka dia akan masuk ke seluruh tubuh, ginjal mengeluarkan supaya tekanannya itu stabil, bagus, mengeluarkan ada satu hormon yang disebut dengan hormon angiotensin. Jadi yang salah satu mengendalikan tensi kita ini tetap dijaga, bukan dokter, tetapi Allah perintahkan supaya hormon angiotensin keluar. Bahwa itu di luar itu ada pohon, makhluk Allah, tunduk patuh. Pohon, kau jangan kemana-mana. Mulai kemarin, mulai sebulan yang lalu, tetap di situ, Pak. Kenapa dia di situ? Karena perintah Allah, kau tetap di sana. Karena perintah Allah. Begitu juga organ kita, ginjal yang ada di bawah kanan dan kiri, yang kanan lebih rendah sedikit di rongga perut, yang kita bahas kemarin, dia memproduksi cairan, kemudian kita bisa buang air kecil, kita bisa kencing dengan baik, dan kita sudah belajar tentang bagaimana membersihkan supaya tidak najis. Ginjal ini mengeluarkan hormon. Ginjal ini ada 2, jadi ini satu ginjal begini, ada lagi atasnya satu, namanya supra atasnya. Dalam bahasa kedokteran, ginjal itu disebut dengan renal, ren. Kemudian atasnya itu suprarenal, ada kecil banget. Nah, itu juga berfungsi untuk kepada penentuan daripada tensi seseorang. Bapak-bapak, tensinya berapa? Mas Doni, tensinya berapa? 70 untuk wali. Jadi sistole dulu yang kita yang lalu, sistole itu dia memuncul, itu sistole, kemudian membuka begini, itu diastole. Jadi di saat ini nutup, ini buka. Di saat ini buka, ini nutup. Jadi begini terus, Pak. Itu jantung. Gini, Pak. Di saat ini nutup, ini disebut dengan adalah sistole, ujung, kemudian di saat ini buka, ini disebut diastole. Nah, tensi itu berapa? 100/80. Normalnya ini berdasarkan kesepakatan air raksa itu 120/80. Ada yang tinggi berapa? Harus 30. Saya normal kabel ini. Bisa nggak usah dibahas tentang jantung dulu. Ada yang hipertensi? Berapa? Ada. Sini, angkat tangan jauh. Nggak pernah ngecek. Berapa, Pak? 160. Oke. Coba Pak turunkan, Pak. Sama-sama Pak Doni. Ya. Makan obat, makan ini. Tensi itu Allah yang atur. Nanti dengan menggunakan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah sampaikan bahwa wudhu, sholat, zakat, itu puasa, itu semua adalah untuk kita. Contoh sekarang Al-Quran, membaca Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran
ma huwa syifa. Terus kemudian wudhu juga disebutkan untuk supaya kamu sehat. Puasa sumu tasilu supaya kamu sehat. Nah, bagaimana puasa itu yang sehat? Bagaimana wudhu itu yang sehat? Bagaimana sholat itu yang sehat, yang menyebabkan sebagai penyembuh? Nah, ini yang perlu kita Pak. Ini yang perlu Pak. Kita harus tahu itu Pak. Oke, saya lanjut Pak. Ginjal mengeluarkan tensi. Terus kemudian dia di dalam otak kita di belakang itu namanya yang disebut dengan hipofise dan hipotalamus kecil banget, dia memberikan efek pengaruh kepada ginjal. Jadi saling kompleks banget Pak. Seluruh tubuh itu kompleks banget. Tensi sekarang. Angiotensin tadi dia berfungsi untuk memberikan jalan pembuluh darah yang melebar dan menyempit. Melebar dan menyempit. Saya ambil contoh nanti kalau nyiram kembang, ya, nah, terus kemudian kita pencet, apa yang terjadi Pak? Dia kencang ke sana, tetapi ininya harus kuat tempat sumbernya. Ini kencang Pak. Nah, orang yang darah tinggi ini seperti dipencet Pak. Pembuluh darahnya mengecil, mengecilnya bisa fisiknya, bisa lubangnya, bisa ininya ini begini, dia menyempit begini sehingga salurannya itu sedikit, bisa juga ininya tetap begini, cuma dalamnya lebih tebal, dalamnya yang menyempit, bisa diikuti Pak. Nah, inilah dalamnya ini apa? Salah satunya makanan-makanan yang bisa menyebabkan kerak, flak terjadi. Kalau itu dia nutup total, nah itu yang disebut dengan stroke. Dia nutup, kemudian di depannya sini pecah, keluar ke kanan dan ke kiri daripada saluran tadi. Semprot tadi Pak. So gini, nggak tahunya nggak kuat, ininya nggak kuat, dia belah Pak. Cek, bocor Pak. Bocor ke kanan dan ke kiri. Begitu juga. Nah, stroke itu bukan hanya di otak. Stroke itu di mana saja pecah. Bisa saja di kaki. Tetapi kalau di kaki pengaruhnya tidak terlalu hebat. Kenapa? Karena di kaki tidak ada organ-organ vital. Tapi kalau di sini tempat pernapasan vital, tempat jantung, tempat pengendalian hormon vital, sehingga akan berdampak ke hampir seluruh tubuh. Tapi kalau stroke-nya pada kaki, ya kan? Pada kaki dia terjebol, maka biasanya dia dengan dia tertutup, kemudian terbukalah cabang-cabang baru, cari jalan yang disebut dengan varises. Disebut dengan varises, kadang-kadang seperti itu. Sebelum kita lanjut ke poin kelima, jadi tekanan darah tadi akan dilakukan, dikeluarkan hormon, dua hormon, yaitu hormon renin dan hormon angiotensin, yang dia itu salah satunya berfungsi untuk memberikan efek kepada lebarnya, menyempitnya pembuluh darah yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau dia menyempit disebut dengan vasokonstriksi, kalau dia melebar disebut dengan vasodilatasi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini mendapatkan pompaan jantung, itu darah yang dibawa mulai dari makanan,
oksigen macam-macam itu sampai ke seluruh tubuh. Sudah waktunya kita mungkin ada yang mau nanya, monggo. Kita satu atau dua, setelah itu kita tutup tafadhol, monggo. Kaitannya puasa dengan kesehatan ginjal. Ya. Hal yang belum saya tahu itu adalah kaitannya kesehatan ginjal dengan puasa kita. Iya. Apakah ginjal kita berhubungan dengan puasa? Apakah ginjal kita atau organ tubuh kita ini, kalau Ramadan Pak, kita puasa, itu bukan hanya ginjal saja. Hampir seluruh tubuh kita itu akan di-restart, akan disehatkan Pak. Salah satu misalnya ginjal. Kita perlu tahu dulu bahwa puasa itu harus kita lakukan bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, atau memindahkan makan dan minum. Satu, ya toh, air. Di dalam tubuh kita, air itu membutuhkan berapa? Kita berapa butuh air, Pak? Satu hari berapa? Bilang 3 liter, bilang 2 liter. Berapa? Apa itu? Gak ada wukul poin. Padahal sebelah kali. Kebutuhan tubuh kita itu adalah 30 cc. 30 mililiter per kilogram berat badan. 30 cc. Kalau secara umum yang nggak tahu melok pengajian, bilang 2 liter, ya kan? Tapi kalau sudah melok pengajian, beda Pak. Naik sedikit ilmunya, berapa? 30. Nah, dari 30 itu berapa yang lewat ginjal satu hari itu berapa? Berapa? Ginjal seseorang itu dia akan dilalui oleh cairan untuk apa? Untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada hasil metabolisme. Salah satunya adalah itu amoniak. Kalau kita kencing Pak, bau amoniak Pak. Saya tidak ke situ dulu. Itu belum, nanti bahasan berikutnya. Dikatakan sehat itu apa sih? Dikatakan sehat itu mengembalikan fungsi yang normal. Dokter banyak itu menggeluti bidang sakit baru dikembalikan ke sehat. Tetapi kita berbeda. Kita berbeda adalah apa? Kita bagaimana yang sehat tidak sakit. Paham Pak? Bukan yang sakit balik ke sehat, butuh waktu, butuh berbagai macam, bila perlu butuh dipotong, dibuang, ya kan? Tetapi kita Islam mengajarkan adalah bagaimana yang sehat ini tidak sakit. Enak yang mana kira-kira Pak? Enak yang ini Pak. Nah ini fungsi kita menjaga. Jadi ginjal kita satu. Ginjal ini dipengaruhi juga nanti ada satu yang renal tadi Pak. Dia mengeluarkan adrenalin. Orang yang puasa adrenalinnya teratur. Orang yang berpuasa itu adalah sumuh as-sabar. Puasa itu adalah sabar. Kalau mau marah, alhamdulillah, saya lagi puasa. Kalau mau pikiran, nanti mari lebaran. Jadi kalau Anda mau pas puasa Pak, ada orang yang ngajak mengatakan, maaf Pak, aku sih usul. Dan sampai kati kamu, engkau ayo, mari lebaran ayo. Aku besok ngamuk menurut. Ya. Jadi puasa itu adalah sabar.
itu berpengaruh kepada adrenalin. Kemudian puasa itu Pak menurunkan atau menstabilkan tensi. Orang yang berpuasa itu menstabilkan tensi. Hubungannya apa? Ini dipengaruhi oleh juga ginjal. Mungkin itu dulu Pak, kita ambil 2 poin. Kemudian ada beberapa poin yang lebih banyak lagi, tapi kita ambil 2 poin aja. Satu yang mengendalikan adrenalin. Yang kedua adalah ginjal juga mempengaruhi daripada emosional sehingga dia akan stabil. Mungkin itu. Terima kasih. Satu lagi kalau kita tutup dengan doa. Ibu ya, Bapak, tadi kita membicarakan tentang gimana orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Ayo kita sama-sama kirim doa agar Allah memberikan kasih sayang kepada ayah kita, kepada ibu kita. Kemudian kita doakan, kita kirim surat Al-Fatihah. Untuk kita kirim surat Al-Fatihah ini, kita kirim satu-satu. Ibu dulu, kemudian ayah. Karena ibu itu 3 kali. Ibumu, 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 baru ayah. Nah, untuk ke sana agar kualitasnya naik, monggo 1 atau 10, 15 detik sebelum kita kirim Al-Fatihah, mari kita sama-sama hadirkan dulu ibu kita, ya. Bisa tak? Kita bayangkan ibu kita, monggo kita hadirkan ibu kita. Ibu kita ada di depan kita. Ibu, Bapak, ambil tangan ibu kita yang lembut. Ambil tangannya. Kita cium tangan ibu kita. Kita dekatkan tubuh kita. Kita peluk ibu kita yang sudah begitu sayang sama kita. Kita mohon ampunan. Kita mohon diberi kasih sayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna wa walidina, sayangi ayah kami ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, sayangi ya Allah, Engkaulah yang memiliki sayang. Ya salam, ya salam, ya salam, Engkaulah yang memberi keselamatan. Beri keselamatan kepada kami, kepada ibu kami ya Allah. Mohon ridha-Mu ya Allah, firidallah wa syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah kita panggil Pak, kita hadirkan. Ada di depan kita ayah kita. Peluk ayah kita Pak, dekat ayah kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi kami ya Allah, sayangi ayah kami ya Allah. Ampuni kesalahan dosa-dosanya ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wa walidina ya Allah. Berikan keselamatan ayah kami ya Allah, ibu kami ya Allah. Firidallah, mohon ridha ya Allah. Mohon syafaat Rasulullah, fi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdiri. Saya kasih senam hanya 2 saja, lanjutan yang kemarin. Setelah itu kita langsung bersalaman. Monggo kita praktik yang kemarin. Yang pertama, tangan kita posisi terbuka. Nah, biar seger kita, biar jantung kita sehat. Sama begini. Yang kedua, kita mulai masukkan 1, kencang ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cepat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genggam yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. Buka, tutup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutup. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas dulu. Oke. Yang kedua, buka. Nah, dari tutup buka tapi yang kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka yang kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi. Mulai dari tutup, buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang kemarin. Sekarang kita tambah. Di saat setelah membuka begini, monggo dibuka. Kemudian supaya kita untuk menghilangkan asam urat, kolesterol maupun fungsi yang lain. Tadi jantung. Sekarang mulai dari jempol dulu yang dilipat ke sini. 1, 2, 3. Ini tetap kencang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Sekarang jari telunjuk. Yang lain nggak boleh gerak, boleh gerak semaksimal mungkin. 1, 2, jangan ditekuk yang ini, usahakan ini yang ditekuk. Jadi jangan ini yang ditekuk, tapi masuknya ke dalam. 1, 2 sampai nempel. 1, 2. Kalau belum nempel, jangan ditekuk begini, jangan ditekuk yang ini, tapi yang ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian yang tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang klik manis tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Di saat melakukan ini sambil senyum. Tidak boleh. Kenapa? Di saat senyum, di sini ada satu yang dinamakan pituitary, Pak. Dia akan mengeluarkan hormon, di mana hormon itu sedikit, tetapi kita senang. Kan kita bisa senang, Pak. Kenapa aku kok seneng ya hari ini? Hormon itu yang keluar. Nah, jadi kalau lagi begini itu senyum. Oke, saya tambah lagi. Tadi saya janji 2 ya. Nambah 1 ya. Jadi 1 tadi, 2, kemudian 3. Yang keempat adalah ini begini. Ini begini. Yang jangan ada. Kemudian dipukul begini, tapi jangan begini. Tapi ini kena, dipukul. Nanti ini sampai merah dan begini. Jadi bukan begini. Kalau begini dia hanya punggungnya saja. Harus begini, dia ini kena, Pak. Nggak usah banyak-banyak, 20 kali aja.
Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian. Sekarang yang kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Kerasa ya apa? Bapak-bapak yang kena flu, yang aras-arasan, 4 ini saja nanti ada lanjutannya. Itu yang dari ini salah satu, Pak. Jadi ya apa rasanya? Enak, Pak. Seger, Pak. Mudah-mudahan kita setiap hari semakin bagus, semakin baik, jantung kita semakin bagus dengan pompa. Dan ini jangan dilakukan hanya sebulan sekali. Nah, dokter Mustafa teko, oh ini, enggak ada, ya enggak ada buat apa-apa. Tiap hari aja dilakukan ini. 4 ini aja dulu. Tadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi dari buka langsung tutup, celak. Dia akan bagus kalau seandainya ini mulai peng begini, tek. Jadi jangan enggak optimal, Pak. Jadi betul-betul kita lakukan, dan lakukan dengan senyum. Lakukan ini. Senyum kita. Nanti hormon sini keluar. Nanti kita bicara hormon nanti berikutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.